Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bagas Yoga Suryanto SPD. Materi pada hari ini yaitu teks puisi. Apa itu teks puisi? Nah, ini dia. Yaitu teks puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair secara imajinatif, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Puisi merupakan seni tulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahan. Selanjutnya, di sini teks puisi itu ada dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisik ada sekitar 6 jenis, yaitu yang pertama, struktur fisik diksi adalah pilihan kata di dalam puisi digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Lalu yang kedua, imaji atau imajinasi adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Melalui imaji ini, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasa. Yang ketiga, kata konkret, yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Yang keempat, gaya bahasa majas atau gaya bahasa, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu, rima atau irama adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah panjang pendek dalam ucapan bunyi. Lalu yang terakhir keenam, tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara atau untuk publikasi visual, baik cetak ataupun non-cetak. Harapannya dengan menerapkan tipografi, pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membacanya. Lalu untuk struktur batin. Struktur batin ada 4 struktur. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pasti mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Lalu yang kedua, rasa. Pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca puisinya. Unsur-unsur pembentukan teks puisi. Unsur-unsur pembentukan teks puisi ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang ada dalam puisi seperti tema, diksi, rima, makna, dan amanat. Untuk unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar puisi, yaitu latar belakang penulis, keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat, lalu sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, dan cinta. Lalu unsur-unsur pembangunan puisi, yaitu yang pertama, bunyi.
Unsur bunyi yaitu terdiri dari persajakan, rima, asonasi, dan aliterasi. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga, unsur bahasa kiasan atau majas terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas penegasan atau perulangan. Yang keempat, ada macam citraan dalam puisi, yaitu citraan penglihatan atau visual, citraan pendengaran auditif, citraan pendengaran atau auditif, citraan taktil, citraan penciuman, citraan gerak, dan citraan pengucapan atau pencecapan. Yang kelima, ada sarana retorika puisi. Sarana retorika puisi salah satu unsur dalam puisi. Sarana retorika ini dapat berupa rangkaian kata-kata, frase, atau kalimat yang merangsang pikiran pembaca untuk memahami peristiwa atau hal-hal yang disampaikan penyair dalam puisinya. Lalu yang keenam, bentuk visual puisi, seperti hasil karyanya seorang pengarang. Yang ketujuh, makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap dan oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, untuk puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh syarat-syarat tradisional dan menggunakan pola-pola atau aturan tata bahasa tertentu. Puisi lama terdiri dari pantun, gurindam, syair, mantra, karmina, dan bidal. Puisi lama biasanya tidak diketahui nama pengarang dengan pasti karena bersifat warisan turun-temurun. Lalu, puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang sudah mendapat pengaruh dari puisi barat. Puisi baru tidak terikat oleh aturan baris, larik, mantra, maupun rima. Puisi baru biasanya diketahui nama penulisnya. Puisi baru berkisar antara angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan tahun 1960-an hingga sekarang. Terima kasih. Sekian dari saya, Bagas Yoga Suryanto, SPD. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.